رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Tambahan berkaitan dengan hal-hal yang tadi, dukun putih, dukun hitam. Jadi akhirnya Rosid, sahabat hidup berkajian yang dimuliakan oleh Allah, itu memang di lapangan masyarakat itu di dalam mengambil solusi, cari solusi, itu mayoritas itu kebanyakan itu pragmatis, artinya pragmatis, yang penting waras, yang penting barangku yang hilang bisa ketemu, tidak mikir yang lain. Padahal kita dalam Islam tidak bisa seperti itu. Jadi bukan pokoknya makan, pokoknya minum, bukan. Termasuk hatta sampai urusan pengobatan itu juga seperti itu. Misalkan kita di medis saja, misalkan kita kalau ada dokter kandungan, misalkan yang putra, kita ada dokter kandungan yang putri. Kenapa kita cari yang laki-laki? Bagi orang yang caranya pragmatis, yang penting cepat terselesaikan, sudah nggak mikir panjang lebar. Bagi orang yang beriman, hidupnya itu senantiasa ikuti ketaatan, ketundukan kepada Allah. Ya. Oh, nanti aurat saya terbuka, aib saya terbuka, gini. Nah, itu harta yang urusan melahirkan, apalagi urusan yang lain. Nah, di masyarakat kita tidak. Yang penting barangku cepat ketemu, ya. Kemudian yang penting intinya sembuh. Nanti kalau apalagi sudah kesana, itu sudah tidak sembuh. Mereka, masya Allah. Kita sering nangani kasus-kasus seperti itu. Di lapangan mereka yang kita bantu itu sudah kesana kemari, sudah pergi ke 31 dukun, ke 32 dukun, pergi ke 70 sekian sekian dukun dan paranormal, mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai luar itu, bahkan guru kita itu pernah nangani kasus orang sudah berobat itu kurang lebih 300 kali berobat di dukun. Subhanallah. Karena apa ya? Karena ujung-ujungnya memang seperti itu kan, karena pemahaman. Orang akan berbuat, orang akan bertindak itu sesuai dengan pemahaman. Kalau pemahamannya tentang Islam, tentang kepribadian Islam, tentang itu, mesti orang akan cari bagaimana yang Allah ridho. Itu pasti jawabannya gitu, bukan sekedar berobat. Kalau sekedar berobat saja, ya nanti di belakang itu malah jadi bumerang. Banyak kasus orang diobatkan dari tempat-tempat yang hitam putih, satu dampaknya, satu bisa dia ditipu dan sebagainya. Dan fakta di lapangan banyak, baik ditipu dalam arti secara finansial, itu ya. Seperti itu ada, kita pernah nangani ada orang tertentu dia tuan tanah dihapusi ya itu karena tadi dukun putih, karena punya ya itu tadi terpesona dengan casing, dengan baju, terus namanya juga Islami dan sebagainya, tapi faktanya terus datang ke kita sakitnya nggak sembuh, tambah ruwet, tambah bingung, kacau. Betul dapat hidayah, ternyata dia mengungkapkan sudah ditipu berapa? Habis 400 juta. Masya Allah. Kita tanya bahkan sampai lebih dari itu. Kemana saja uangnya itu? Satu, belikan mobil. Nomor 2, setiap kita ke sana itu sekian juta. Ya, jadi pada waktu ke sana dia nggak merasa dikasih makan, kasih minum. Ternyata makan minumnya itu ada nuansa sihirnya. Di lapangan juga seperti itu. Akhirnya terus apalagi juga ada itu, kita pernah bantu kepala pertanahan provinsi tertentu. Itu juga gitu. Ditipu sampai apa? Ya ngakunya seperti itu, sampai bikinkan rumah. Terus kita datangi ke rumahnya, ternyata dikasih buhul-buhul di rumah. Ada kain kafan dan sebagainya. Ya itu tadi, karena ketidakpahaman. Apalagi hanya itu, bukan. Ya. Apalagi kita sudah ada dakwah, entah di TV,
entah di masjid, di langgar, di musola, pengajian tertentu, kok kita tidak mau mendatangi hidayah, dosanya besar. Bahkan Rasulullah mengatakan, man ataka hina, siapa yang datang ke dukun, arafan, atau paranormal, ya, fasa'alahu an say'in, kemudian tanya tentang sesuatu. Dalam riwayat yang lain, ujibat an taubatu arba'in halakatan, tidak diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Coba, orang muslim yang bagus, yang benar, masa kepingin ibadahnya tidak diterima? Kita kalau tahu sholat kita seminggu tidak diterima, apa? Sedih kan? Ya kalau tidak mati pada waktu hari itu. Kalau mati hari itu gimana? Kita ibadah, andai kata Allah mau menunjukkan sama malaikat tolong kasih tahu itu, si fulan itu ibadahnya seminggu, sepekan kemarin tidak aku terima, dia sedih kan? Nah, ini malah mendatangi dukun yang resikonya tidak diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Fa'in sodaqo bima qala, kalau percaya terhadap apa yang katakan dukun, baik itu dukun hitam atau dukun putih, ya, walaupun di situ memang ada kebenarannya dikit, tapi dibumbui dengan 1000 kebohongan atau 100 kebohongan, kata Rasulullah. Ya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia termasuk orang yang kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi, apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Masa kita, kamu sudah sholat, kamu kufur, kamu mengingkari sama Rasulullah. Andai kata itu ditunjukkan, gitu mau nggak kita? Jawabannya mesti tidak mau. Nah, makanya Muslim itu ya harus pintar, Muslim itu harus yang semua itu harus berusaha kafah, termasuk di dalamnya juga urusan berobat. Karena ingat, bukan hanya sekedar ibadah nggak diterima, ya, bukan hanya sekedar nggak jadi kufur, bisa kufur. Ini memang termasuk dosa besar. Tetapi dampak di belakang hari, orang yang sering ke dukun, ke paranormal, atau dukun hitam atau putih, itu dampaknya ke keluarga, bahkan ngefek ke anak cucu itu ngefek bagi orang tertentu. Apa kaitannya? Yang mungkin karena bukan tidak membidangi di bidangnya. Kalau memang mereka tahasus di situ banyak, hampir orang yang sering kedatang ke dukun paranormal itu hidupnya pasti sengsara, tidak bahagia, itu sudah pasti. Kenapa? Karena di situ ada nuansa kolaborasi dengan setan, dengan bangsa jin, walaupun mungkin tidak secara langsung seperti itu. Jadi dampaknya masya Allah, seperti itu. Jadi akhirnya Rasul seperti itu dampaknya. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, orang Muslim mesti hampir semua urusan berusaha yang diridhoi oleh Allah. Ada rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Karena pada waktu berobat itu, andai kata pun berobat yang syar'i kok belum sembuh, dia mati dalam keadaan kemuliaan, dalam keadaan dosanya diampuni, derajatnya diangkat sama Allah. Jangan sedang sakit yang berat. Orang kena duri, tertusuk duri, itu dosanya sekian persen diampuni. Apalagi dia berobat yang sudah benar, tapi kok qadarullah Allah belum menyembuhkan, tetap dia dalam kemuliaan. Tapi sebaliknya, kalau ke dukun sudah tidak sembuh, uangnya habis, mati lagi. Kira-kira mati dalam keadaan apa? Na'udzubillah wa iyadzubillah. Masya Allah. Ya Rabb qarbna wa barikna lina'mal salihan fi yaday risalatu at-taghyir.